Jumpa lagi di TV. Ya, yang satu ini adalah sebuah laptop content creation kelas profesional dari MSI. Tentunya dia sudah disertifikasi NVIDIA Studio Laptop. Ini adalah MSI Stealth 16 Studio A13V. Ya, kalau sebelumnya seri Stealth itu terkenal sebagai laptop gaming yang tipis dan ringan dari MSI. Nah, kali ini dia hadir bukan hanya sebagai laptop gaming, tapi juga untuk para konten kreator. Ada berbagai peningkatan dengan hardware terbaru di laptop ini. Contohnya, sudah pakai GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop dengan Studio Driver. Prosesor 14 core dari Intel generasi ke-13. Sistem pendinginnya baru, pakai cooler bus 5 dengan desain shared pipe. Layarnya QHD Plus dengan color gamut 100% DCI P3, bobot di bawah 2 kg, tebal di bawah 2 cm. Tapi pelan-pelan, kita bahas dulu dari spesifikasinya ya. Oke, untuk spesifikasi dasarnya, GPU-nya pakai NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop. Ini pakai arsitektur baru yaitu Ada Lovelace. Pabrikasinya 5 nanometer. Dia punya 4608 CUDA cores, 8 GB GDDR6. Memori busnya 128 bit. Maksimum TGP-nya di 105 watt. Sudah support resizable bar, mendukung berbagai fitur terbaru dari NVIDIA seperti DLSS 3 dan Ray Tracing juga. Dilengkapi juga dengan Max Switch. Pengguna dapat mengatur graphic mode pada software MSI Center untuk menonaktifkan IGP atau Integrated Graphics-nya. Dan tentunya yang satu ini sudah pakai NVIDIA Studio Driver. Apa ini? Studio Drivers adalah versi driver dari NVIDIA yang fokus utamanya adalah kestabilan saat menggunakan software atau aplikasi content creation. Lah, kenapa nggak pakai Game Ready Drivers yang biasa? Nah, Game Ready Drivers itu dirilis untuk memberikan optimalisasi pada game-game terbaru. Kadang-kadang, optimalisasi di game ini bisa bentrok dengan kestabilan drivernya saat menjalankan aplikasi content creation. Karena kami sendiri udah pernah menjumpai hal tersebut seperti saat menguji dengan Premiere Pro. Ada notifikasi bahwa driver versi ini sering bermasalah saat digunakan, karena kami pakai Game Ready Driver. Nah, masalah-masalah seperti itu akan sangat jarang ditemui atau bahkan kita belum pernah nemu sih saat menggunakan Studio Driver. Karena memang fokus utamanya adalah mengoptimalkan kegiatan content creation pada perangkat yang menggunakannya. NVIDIA juga terus bekerja sama dengan berbagai pengembang software content creation seperti Adobe, Autodesk, Blender, Blackmagic, Unreal, ya, dan selalu diuji untuk menjamin kestabilannya. Selain itu, setiap pembelian laptop MSI dengan NVIDIA Studio itu akan dapetin software NVIDIA Omniverse, NVIDIA Canvas, dan NVIDIA Broadcast juga, yang semua ini dapat membantu kegiatan content creation penggunanya. Jadi pas banget buat kalian-kalian yang pakai laptop untuk content creation ya. Nah, lanjut. Untuk prosesornya, dia menggunakan Intel Core i7 13700H, fabrikasi Intel 7 base TDP 45 watt dengan 14 core dan 20 thread. Intel Smart Cache-nya ada 24 MB. Integrated Graphics tentunya ada di sini. Dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Untuk RAM, dia pakai langsung 32 GB DDR5 5200, langsung dual channel. Untuk storage langsung 2 TB SSD PCIe NVMe. Ada slot SSD tambahan di sini tapi rasanya 2 TB udah gede ya. Nah, untuk konektivitas wirelessnya dia pakai killer Wi-Fi 6E AX1675E. Ini gigabit Wi-Fi support dan Bluetooth-nya langsung versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya ini langsung mentok di 99,99 Wh ya. Untuk Office dia pakai Windows 11 Home. Form factor-nya tentu ini adalah clamshell. Untuk material dia pakai magnesium aluminium alloy. Ini membuatnya punya bobot keseluruhan yang ringan tapi tetap kokoh. Nah, untuk warna ini namanya adalah Star Blue ya. Agak kebiru-biruan gitu. Untuk desain ini desainnya stylish, minimalis, dan sangat simpel ya, khas laptop MSI Stealth. Tidak terlihat adanya corak gaming yang mencolok di laptop yang satu ini, membuatnya punya kesan low profile dan juga profesional saat digunakan untuk bekerja. Seperti laptop MSI lainnya terdapat logo MSI Dragon di bagian belakang layar laptop. Untuk dimensi, panjang 35,5 cm, lebar 25,9 cm, dan ketebalannya hanya 1,99 cm, jadi di bawah 2 cm. Masih ingat kan? Ini laptop yang pakai GPU RTX yang kenceng ya. Untuk bobot, laptopnya ada di 1,99 kg, chargernya 400 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa sedikit di bawah 2,4 kg.
Untuk display, ini adalah layar IPS level panel. Ini bukan layar yang buruk ya. IPS level panel artinya dia tidak boleh pakai nama IPS di sini. Gitu ya. Tapi teknologinya tetap mirip. Ukurannya 16 inci. Resolusinya adalah QHD Plus atau 2560x1600. Tentunya di sini aspek rasionya 16:10. Refresh rate-nya 240 Hz. Menurut MSI, color gambutnya ada di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami, brightness-nya ini luar biasa ya. 458 nits. Gambut coverage-nya ada di 97,1% DCI-P3 dan volumenya ada di 101,6% DCI-P3. Jadi laptop ini beneran cocok kalau mau dipakai buat content creation dan buat gaming ya juga mantap. Buat nonton, wah ini luar biasa deh layar yang satu ini ya. Bingkai layarnya juga tergolong tipis di sisi kanan dan kiri. Kalau atas agak tebal dikit karena ada webcam di situ. Nah, webcam ini punya resolusi 1080p, 30 fps ya. Peningkatan dari stealth sebelumnya yang 720p. Dilengkapi dengan webcam shutter untuk privasi penggunanya. Bukan hanya penutup fisik ya, webcam juga otomatis terputus dari laptop saat shutternya ditutup. Dia juga memiliki infrared kamera yang udah support Windows Hello. Mikrofonnya juga dilengkapi dengan noise cancelling khas MSI yang dapat diatur melalui software MSI Center. Nah, untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah kualitas webcam dari laptop MSI Stealth 16 Studio A13V untuk kondisi dalam ruangan. Bagaimana hasilnya? Oke, mantap kan? Kita lanjut ke audionya. Dia menggunakan trilateral speaker design by Dynaudio ya, dengan 6 speaker sound system. Iya, speakernya ada 6. Terdapat software Nahimic untuk mengubah preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya mantap yang satu ini. Bahkan bass masih terdengar di sini ya. Mau nonton film action, mantap bener yang satu ini. Untuk ukuran sebuah laptop ini keren banget ya. Nah, untuk konektor-konektor di kiri ada satu Ethernet port dan ada satu HDMI 2.1, lalu ada satu micro SD card reader dan satu USB 3.2 Gen 2 Type C. Di kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm, ada satu Thunderbolt 4, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A dan ada juga DC-in tentunya untuk ngecas. Untuk keyboard ini sama dengan start generasi sebelumnya. Keyboard laptop ini juga datang dari SteelSeries ya. Masih tersedia tombol numpad di sisi sebelah kanan dan dilengkapi dengan per key RGB backlit yang warna dan tingkat kecerahannya dapat diatur melalui software SteelSeries GG atau GG. Untuk touchpad ini menggunakan Precision Touchpad dengan ukuran yang tergolong besar. Ini diklaim 14% lebih besar dari pendahulunya. Nah, untuk fitur pengamanan dia punya infrared kamera seperti yang tadi udah dibahas, lalu dia punya fingerprint sensor yang terletak di bawah tombol anak panah. Tentunya ini juga support Windows Hello. Nah, sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin terbaru Cooler Boost 5 dari MSI dengan 2 fan dan 5 heat pipe. Ya, ada 5 heat pipe. Ini diklaim punya peningkatan airflow sebesar 13% dan area pelepasan panas sebesar 15%. Intake dari bawah, exhaust-nya ke arah samping dan belakang. Sekarang mari kita bahas aspek performanya. Di sini terdapat 5 profil performa yang dapat diatur melalui software MSI Center. Ada Smart Auto, ini profil default di laptop ini ya. Ada Extreme Performance, ada Balance, ada Silent, dan ada Super Battery. Saat menggunakan mode Extreme Performance, pengguna dapat melakukan overclock pada discrete GPU dan mengatur kecepatan kipas dengan 3 mode. Ada Auto, ada Cooler Boost. Di sini kecepatan kipas dipatok 100% secara terus-menerus, lalu ada Advanced. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 20 kali loop ya. Di mode balance skor maksimal ada di 2045 poin. Di mode extreme performance skor maksimalnya jauh lebih tinggi mencapai 3157 poin. Jauh amat ya. Untuk skor yang dapat dipertahankan di mode balance di kisaran 2020-an poin hingga run ke-11 lalu dia bertahan di 1980 sampai 2000 poin. Di mode extreme performance, skor yang dapat bertahan ada di kisaran 3000-an poin. Wow, kencang banget sih ini ya. Masih ingat kan kalau ini laptop bobotnya di bawah 2 kg dan tebalnya di bawah 2 cm? Mantap memang ini satu ya. Lanjut ke suhu kerjanya. Di mode extreme performance, suhu prosesor itu stabil di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius. Suhu ini masih tergolong normal ya, mengingat Cinebench menghajar prosesor terus-menerus ke 100% dan performanya emang tinggi. Apalagi mengingat tadi bobotnya di bawah 2 kg dan tebalnya di bawah 2 cm. Selain itu, berbagai software content creation yang lain yang modern ya,
kini sudah bisa memanfaatkan GPU dengan optimal. Jadi harusnya suhu prosesornya tidak setinggi itu, tapi nanti kita lihat ya. Nah, kalau misalnya kalian ketemu dengan software yang memang membebani prosesor secara berlebihan, tenang, kan bisa rubah ke mode balance saja. Nah, di mode balance, suhu CPU terlihat sangat aman, hanya di kisaran 70 derajat Celcius, suhu yang sangat rendah untuk performa yang diberikan. Oke, kita langsung aja masuk ke Blender. Seperti biasa kita pakai barbershop sekarang ya. Untuk CPU render dia selesai dalam waktu 24 menit 23 detik. Tapi ini kan ada GPU-nya dan kencang ya. Kalau pakai GPU rendering pakai CUDA, hanya 2 menit 44 detik aja udah selesai semuanya. Mantep bener nih ya. Nah, untuk suhu kerjanya saat pakai CUDA tadi, suhu CPU di sekitaran 50-70 derajat Celcius. Sementara GPU di 55-60 derajat Celcius. Aman, nggak ada masalah. Lanjut ke Adobe Premiere Pro sisi 2023. Nah, kalau kita pakai video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik, dengan software only ini selesai dirender dalam waktu 6 menit 27 detik. Kalau kita pakai CUDA, wow, dia 1 menit 49 detik. Lebih cepat daripada videonya sendiri ya. Kalau 1080p 60 fps ya, durasi yang sama, software only selesai dalam waktu 1 menit 10 detik. Ya, bahkan pakai software aja selesai di bawah 2 menit ya. Lalu kalau pakai CUDA-nya hanya 30 detik saja. Luar biasa. Ini bukan 1080p 30 fps, ini 60 fps. Nah, suhu kerjanya pada saat pakai yang 4K tadi, CPU ada di kisaran 60-80 derajat Celcius, sementara GPU di 50-60 derajat Celcius. Lagi-lagi aman, nggak ada masalah. Lanjut ke software video editing gratis ya, yang profesional yaitu DaVinci Resolve 18. Untuk video 4K 60 selesai dalam waktu 2 menit 58 detik. Kencang banget ini. Lalu kalau 1080p 60 fps selesai dalam waktu hanya 49 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kalian melakukan 4K video rendering, CPU stabil di kisaran 90-95 derajat Celcius dan GPU ada di kisaran 60-70 derajat Celcius. Ya, suhu CPU seperti ini memang sering terjadi kalau kita ketemu dengan software DaVinci Resolve versi yang gratis. Jadi, kalau memang pekerjaan kalian menggunakan software ini, saran kami pakai mode balance atau bekerja di ruang AC atau pindah ke versi yang tidak gratis. Karena itu berarti nanti GPU-nya akan dapat pekerjaan ekstra dan CPU-nya akan dilonggarkan pekerjaannya tentunya. Ya, ini adalah laptop content creation, tapi dasarnya kan sebetulnya mirip seperti laptop gaming ya. Nah, kalau kita coba untuk main game, hasilnya adalah seperti ini. Saat mainkan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit, terlihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 65-72 derajat Celcius. Sedangkan suhu GPU itu di kisaran 67-69 derajat Celcius. Nah, untuk suhu permukaan keyboard gimana? Nah, area terpanas keyboard ada di tengah atas dekat angka 7 yang mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan area kiri dan kanan semuanya di bawah 36 derajat Celcius. Untuk area palm rest tenang, karena semua suhunya aman bahkan di bawah 30 derajat Celcius. Oke, gaming sudah oke. Sekarang kita coba storage-nya ya, kecepatannya seperti apa. Dengan Crystal Disk maka kita dapati bahwa kecepatan bacanya ada di 6503 MB per second, sementara kecepatan tulisnya ada di 5069 MB per second. Kencang yang satu ini ya, Gen 4 banget. Nah, untuk baterai kita lihat kita set di mode Smart Auto, brightness 150 nits dengan volume 25%. Nah, untuk video playback 1080p ya, kita dapat hampir 6 jam, tepatnya 5 jam 50 menit. Hasil yang lumayan kalau melihat performa yang tinggi. Untuk charging di 30 menit pertama dia berhasil mencapai 24%. Sedangkan untuk mencapai 100% dia butuh waktu 2 jam 30 menit. Ini hasil yang cukup wajar ya, apalagi ingat ya tuh kapasitas baterai gede tuh 99 Wh. Nah,
Harganya berapa? Tentunya ini adalah sebuah laptop profesional ya, yang memang dirancang untuk mencari nafkah ya. Jadi modalnya juga ya nggak mungkin kecil-kecil banget lah. Harga resminya ada di 42.999.000 untuk sebuah laptop yang performanya powerful gini dan tipis, mudah dibawa-bawa. Tapi sekarang lagi ada promo nih dari MSI, yaitu MSI Summer Sale. Harga laptop ini jadi 39.999.000 selama masa promo. Promo ini akan berlangsung hingga tanggal 13 Agustus 2023. Ini sudah termasuk MSI Stealth Trooper Backpack 2, Windows 11 Home, dan garansi 2 tahun. Nah, buat kalian tertarik dengan laptop ini, bisa langsung cek kolom deskripsi untuk info lengkap mengenai penjualan dan promo-promo menarik dari MSI. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu CPU terlihat agak tinggi ya di software yang membebani CPU hingga 100%. Ingat, softwarenya membebani CPU 100%. Kalau kalian menggunakan software seperti ini, saran kami ubah performa ke mode balance, kerja di ruang AC, atau ya mungkin ganti software. Ya, mungkin ada software lain yang lebih baik ya. Nah, kemudian dia belum dilengkapi dengan Microsoft Office di sini. Di sisi menariknya, ini adalah NVIDIA Studio Laptop, dilengkapi dengan Studio Drivers dan berbagai software dengan kapabilitas AI dari NVIDIA yang mampu membantu kegiatan para content creator, apapun itu. Ya, menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop yang kencang banget. Ini adalah GPU dengan arsitektur yang baru dan punya efisiensi daya sangat baik dibandingkan generasi sebelumnya. Bisa buat content creator, kelas profesional, dan tentunya bisa dipakai buat gaming juga kalau mau ya. Prosesornya, wah ini udah kencang sih, pakai Core i7 13700H. Multitasking nggak ada masalah di sini. RAM langsung 32GB DDR5 5200 dual channel. Udah tinggal pakai, nggak perlu upgrade lagi. Udah gede banget ya. SSD-nya pakai NVMe PCIe Gen 4 yang lumayan kencang dan kapasitasnya udah lega banget di sini. Layarnya udah mantep lah, QHD+, refresh rate 240Hz, dan color gamut 100% DCI P3. Buat gaming esports nggak ada masalah, content creation cocok banget di sini. Desainnya tipis dan minimalis, tergolong ringan ya untuk performa monster yang ditawarkan ya. Konektornya lengkap, sistem kameranya juga lengkap, fingerprint scanner, ada infrared kamera, Wi-Fi 6E udah ada di sini juga, dan dia dapat garansi 2 tahun resmi dari MSI. Pertanyaannya, jadi laptop ini cocoknya buat siapa? Ya, udah jelas ya. Buat kalian pekerja industri kreatif, content creator dengan mobilitas tinggi yang butuh laptop kenceng tapi nyaman dibawa-bawa, itu jelas. Ini cocok banget di situ. Mau editing foto, editing video, hingga desain 3D ini kenceng banget. Buat gamers, ya ini juga cocok. Bisa banget. Mau gaming AAA atau esports, nggak ada masalah. Dilibas semua ya. Ya, jika memang MSI Stealth 16 Studio ini adalah laptop yang cocok untuk kebutuhan kalian berdasarkan hasil pengujian tadi, rasanya laptop serba bisa yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.